Oke, kita lanjutkan tutorial pembuatan aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Di sini kita gunakan versinya 2013. Oke, kali ini kita akan melakukan proses pembuatan form untuk tabel barang, kategori, dan satuan. Oke, pertama kita akan membuat form untuk tabel satuan ya, satuan dan kategori. Pertama kita akan klik di tabel satuan. Kemudian kita klik menu create. Di sini kita akan langsung menggunakan fasilitas form ya. Jadi kita tidak mendesain form ataupun kita membuat menggunakan form kosong ya. Di sini kita akan menggunakan fasilitas yang lebih cepat yaitu form. Jadi caranya pertama kita harus mengaktifkan tabelnya ya, tabel satuan, kemudian klik create kemudian form. Kita klik. Oke, maka di sini akan langsung dibuatkan sebuah form baru dengan nama satuan. Oke, ini kita langsung kita save ya. Kita save. Oke, nama formnya adalah satuan. Oke. Oke, ini dia. Nah, form satuan ya. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perubahan ya. Perubahan dari sisi desain ya, sisi desain. Jadi kita desain ulang formnya, kita klik kanan, kita pilih desain view ataupun melalui menu home juga ada di sini ya, desain view. Oke, kita desain ulang. Tampilan dari form ini adalah masih sederhana ya. Jadi kita akan desain ulang. Pertama kita akan merubah template dari formnya ya, template dari form. Jadi di sini kita klik kanan ya di area header ya. Form header kita klik kanan, kita pilih fill back color. Oke, di sini saya akan menggunakan template dari formnya berwarna, oke kita tes ya, purple 5 atau purple. Oke, kita akan menggunakan fill back colornya purple ya, purple. Kemudian teks satuannya kita ganti menjadi data satuan ya, data satuan. Kemudian kita blok data satuannya di menu home ya ataupun di menu format. Di sini kita ubah fontnya menjadi Tahoma. Kemudian untuk font colornya ataupun for color kita buat menjadi warna putih ya, warna putih seperti ini. Oke, sementara kita close dulu ya propertiesnya. Tampilan seperti ini ya, data satuan. Kemudian untuk logonya, logo dari formnya ya, header formnya seperti ini. Kita klik ya, untuk logonya kita klik di sini di propertiesnya, di menu desain juga ada ya, properties. Auto logo di sini kita akan merubah picture-nya ya, picture di sini image. Kita browse ya, kita browse atau kita klik tombol buildernya. Oke, kita klik open ya. Kemudian kita akan mencari gambar di folder image ya, image. Oke, ini dia gambar yang telah tersedia ya. Jadi bisa kita tambah dengan mendownload dari internet ya. Oke, untuk satuan kita akan memilih gambar misalkan berwarna biru ya, list.png. Kita klik OK. Oke, maka di sini akan berubah ya gambarnya ya untuk form data satuan. Oke, kemudian kita save, coba kita tes ya, kita jalankan formnya, hasilnya seperti ini. Untuk form satuan kita akan menghilangkan data tabelnya ya di sini ya. Jadi unit di sini ada tabel-tabelnya, tabel dari barang dengan satuan unit ya. Ini akan kita hilangkan. Kemudian kita akan desain formnya sesuai dengan tampilan yang kita pelajari pada tutorial sebelumnya. Oke, ini kita desain ya. Kita klik kanan, desain view lagi. Kemudian tabel barangnya kita klik, kemudian kita tekan tombol delete ataupun del di keyboard ya. Maka secara otomatis tabelnya akan menghilang. Oke, kemudian kita rapikan formnya. Jadi di sini untuk label data satuan kita kecilkan ya. Kita kecilkan. Kemudian text field-nya kita blok ya, text field-nya kita blok. Kita kecilkan juga ya di sini ya, kita kecilkan. Oke. Di sini masih ada layout-nya ya. Jadi kalau kita kecilkan satu, maka yang
satunya lagi akan mengikut ya, seperti ini ya. Jadi supaya dia tidak ikut dikecilkan ya, jadi kalau kita mengecilkan kode satuan, satuannya tidak ngikut ya. Caranya di materi sebelumnya yaitu kita blok ya, kita blok objeknya, kemudian kita klik kanan layout, kemudian remove layout seperti ini ya. Kemudian ini kita rapikan ya, kita kecilkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita rapikan ya, kita tarik dia ke atas. Kemudian ini juga fontnya kita ganti ya, Calibri kita ganti menjadi Tahoma, ukurannya 10 ya, Tahoma 10. Kemudian warnanya di sini kita akan pilih warna untuk for colornya warna hitam ya, atau otomatis ya, seperti ini. Oke, fontnya kita kecilkan seperti ini. Ini juga ya, kita drag ke atas. Oke, kemudian untuk labelnya, untuk label yang sebelah kiri ini kita ganti ya, kita ganti teksnya menjadi kode satuan T2. Yang ini kita ganti menjadi satuan. Oke, kemudian kita blok, kita jadikan teksnya rata kanan. Kemudian untuk text fillnya kita akan beri background. Caranya kita blok text fillnya yang sebelah kanan, kita blok. Kemudian di properties ya, di properties di sini kita cari properties dengan nama backcolor ya, backcolor. Di sini value adalah background 1. Kita klik tombol buildernya di sini ya, tombol titik-titiknya kita klik, kita ganti background text fill misalkan berwarna purple 3 seperti ini ya, purple 3. Kemudian untuk kode satuannya kita kecilkan ya, kita kecilkan seperti ini. Jadi kita save, coba kita tes ya, kita jalankan form ini, form data satuannya kita jalankan, hasilnya seperti ini ya, 1 unit ya. Ini ada tombol navigasinya, next ya, 2 lusin, 3 box, 4 keping, 5 buah seperti ini. Oke, kemudian kita akan edit ya, text fill belum selesai. Kemudian kita akan menghilangkan record selektornya, kita juga akan mengganti untuk pop up dan modalnya menjadi yes ya, supaya formnya mengecil ya sewaktu kita jalankan. Oke, kita klik kanan, kita desain view lagi formnya, kemudian kita blok text fillnya, kita blok backcolor sudah kita edit ya, purple 3. Border stylenya di sini kita akan ganti bordernya, atau kita tes ya untuk border color ya, border color ya, warna dari garis bordernya ya, kita ganti menjadi misalkan purple. Oke, kita jalankan seperti ini hasilnya ya, purple. Oke, kalau mau kita ganti juga bagian border stylenya, oke, border stylenya solid ya, jadi border color untuk warna dari garis bordernya ya di text boxnya. Sedangkan border style ini adalah jenis dari garisnya, garis bordernya. Jadi kalau di sini solid, kita ganti misalkan menjadi dots ya, menjadi titik-titik. Kita klik dotsnya, kita save, coba kita jalankan formnya, hasilnya seperti ini ya. Jadi garisnya berubah menjadi titik-titik seperti ini ya, dots ya, warnanya yaitu purple. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan menghilangkan record selektornya dan menjadikan dia menjadi pop up dan modal ya untuk formnya. Oke, kita desain ulang. Kita aktifkan di sini di selection tipenya form ya. Kemudian di bagian all di sini ada captionnya, kita hilangkan captionnya. Kita tekan spasi sekali di keyboardnya supaya menghilang ya captionnya. Kita tekan spasi. Kemudian pop upnya kita ganti menjadi yes, modalnya juga yes. Kemudian auto centernya no, kita ganti menjadi yes juga, seperti ini ya. Record selektornya ya, garis datanya kita ganti menjadi no. Kemudian oke, sudah ya, sudah selesai pengaturannya ya. Jadi bisa dicoba untuk pengaturan yang lain ya. Jadi kita
pertama mengganti captionnya menjadi spasi ya, supaya captionnya menjadi hilang. Kemudian pop-upnya yes, modalnya yes, auto center supaya dia jalannya di tengah, formnya kita ganti menjadi yes, kemudian record selector kita ganti menjadi no. Oke, kita save, kita jalankan formnya. Oke, hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini sementara ya. Oke, kode satuan 5, satuannya buah, seperti ini. Oke, kita nantinya akan membuat tombol di sini ya, tombol tambah, simpan dan hapus. Oke, jadi ini belum selesai formnya, belum selesai ya, form ini belum selesai. Kita desain ulang, kita klik kanan, kita pilih desain view. Oke, ini dia. Oke, ini kita panjangkan sedikit ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tombol tambah, simpan dan hapus untuk form satuan ya. Jadi caranya kita aktifkan view-nya, desain view ya, seperti ini ya. Kemudian klik menu desain, kita ambil di sini button ya, di bagian controls ya, button. Kita klik di areal form. Oke, ini dia. Di sini kita pilih pada bagian kategori yaitu record operation ya, operasi data. Bagian actionnya kita pilih add new record. Kenapa? Karena kita mau menambahkan tombol tambah data baru di sini ya. Jadi kita klik next. Oke, jadi record operation, add new record, kemudian next. Oke, tipe tombolan di sini kita pilih yang teks ya. Kemudian teksnya kita ganti menjadi dan tambah ya, dan tambah. Next. Oke, ini previewnya ya, sampelnya ya. Jadi di huruf T-nya ada underscore-nya. Kemudian nama dari tombolan di sini kita ganti menjadi misalkan CMD tambah. Ya, jadi ini bisa kita abaikan. Ya, penamaan dari button ya, bisa kita abaikan atau mau kita langsung kita ganti nama tombolan menjadi CMD tambah misalkan, ataupun dengan nama yang lain. Ya, kemudian kita klik finish. Maka terciptalah sebuah button ataupun tombol di sini. Ini dia ya, tombol baru seperti ini. Oke, kita langsung membuat tombol kedua ya, tanpa merubah properties dari tombol pertama, karena kita akan langsung mengubah properties tombolnya sekaligus nanti ya. Oke, kita pilih lagi button, kemudian klik di areal form, kita pilih record operation dan save record ya, simpan data. Next, tipenya teks ya, teksnya yaitu dan simpan. Kemudian next. Oke, CMD nya kita ganti menjadi CMD simpan. Finish. Oke, ini dia. Kita rapikan posisinya. Kemudian satu lagi tombol hapus ya, tombol hapus. Kita klik menu desain ya, menu desain, kemudian button. Kita klik di areal form. Kemudian kategorinya record operation, actionnya delete record ya, hapus data. Next. Teksnya di sini kita buatkan captionnya dan hapus seperti ini ya, hapus. Next ya, next. Oke, CMD-nya kita buat CMD hapus ya, CMD hapus, nama dari buttonnya finish. Oke, ini dia. Kita rapikan ya. Di sini kita panjangkan sedikit, kita lebarkan. Atau sekaligus ya. Seperti ini ya. Kita rapikan dulu posisinya. Ini dia, kita rapikan posisinya. Kemudian buttonnya kita blok ya. Buttonnya kita blok. Ya, 3 buttonnya kita blok. Kemudian di bagian properties ya, di bagian properties kita akan edit pertama atau di sini kita lebarkan dulu ya, buttonnya kita lebarkan, kita panjangkan sedikit, kemudian kita rapikan ya, kita rapikan ulang seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita blok, di sini kita akan ganti ya, pertama kita akan mengganti kursor on hover yang paling atas ya, kita ganti menjadi hyperlink hand ya, hyperlink hand. Oke, previewnya seperti ini ya. Oke, previewnya seperti ini. Kita desain lagi. Oke, kita blok
kursornya sudah, kemudian di sini kita akan mengganti backcolor-nya ya. Backcolor ya. Untuk backcolor-nya kita akan menggunakan warna, misalkan kita pilih warna purple ya. Kita tes ya, purple. Oke, seperti ini ya. Atau kita lihat di preview hasilnya ya, warna untuk loginnya. Kita lihat. Oke, ini dia purple, kemudian back color, oke purple ya. Kemudian untuk hovernya di sini warna biru ya. Oke, berarti di sini kita sudah benar ya, purple, back colornya purple. Kemudian bordernya solid. Untuk border colornya kita buat putih ya, ataupun bordernya kita ganti misalkan menjadi hitam ya, hitam. Kemudian hover colornya kita ganti menjadi biru, yang ini ya, seperti ini. Jadi backgroundnya pertama adalah purple, kalau diarahkan hover colornya berubah menjadi biru ya, border colornya hitam. Kemudian untuk fontnya, for color di sini kita akan ubah for colornya menjadi putih ya, warna hurufnya putih. Kemudian kalau diarahkan yaitu hover for color ya, jadi for color, hover for color, kita ganti menjadi putih ya, tetap putih warnanya, seperti ini ya. Fontnya juga kita ganti ya, Tahoma, ukurannya 10, seperti ini ya. Kita save, coba kita tes, kita preview ya, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya, tambah, simpan, hapus. Oke, ini dia previewnya sementara. Oke, jadi pertama tadi kita mengubah kursor on hover ya, kemudian back colornya purple, kemudian hover colornya warna biru ya, bordernya di sini kita ganti misalkan warna putih, coba ya, putih. Oke, ini dia ya, putih ya. Kita tes bordernya putih, kemudian warna hurufnya for color ya. Kalau di Word dan Excel kan font color ya, kalau di akses propertiesnya yaitu for color, putih. Kemudian hover for color, tetap putih ya fontnya ya, seperti ini. Oke, kita save, kita jalankan, hasilnya seperti ini. Oke, kita akan mengecilkan sedikit formnya ya. Klik kanan, design view, kita kecilkan formnya seperti ini. Oke, hampir selesai ya untuk form data satuan. Di sini caption sudah hilang ya, caption sudah hilang. Oke, di sini kita akan menambahkan makro ya untuk form ini ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jika kita mengklik tombol tambah, di sini dia kursornya akan menghilang ya, kursornya menghilang. Jadi kita harus mengklik di satuan ya, baru kita mulai proses pengetikan. Jadi kita ingin sewaktu kita klik tombol tambah, maka kursornya akan fokus ke text field satuan. Jadi kita langsung mengetik ya di keyboard tanpa mengklik lagi di objek satuan ya. Jadi kita menggunakan makro untuk proses pembuatan kursor set focus ya. Ya, tambah ke kursornya menghilang ya. Nanti kita akan membuat, jika kita mengklik tombol tambah, maka kursornya langsung aktif ke satuan. Oke, jadi caranya kita klik kanan, kita desain lagi ya, kita desain view lagi, formnya kita desain lagi, kemudian kita klik tombol tambahnya ya, kita klik tombol tambahnya, kemudian di bagian event ya, tab event ya, tab event di sini ada on click. On click adalah properties waktu tombol tambah ini ya, CMD tambah, kita klik ya, on click. Di sini ada makro ya, ada makro untuk menambah data ya. Kita akan klik tombol builder ya di sebelah kanan ya. Kita klik, maka kita akan diarahkan ke jendela makro ya, makro tools. Di sini ada script ya, script untuk menambah data ya. Go to next, macro name dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menambahkan action baru ya, add new action. Kemudian di add new action kita akan
memilih go to control. Ya, go to control. Kita klik go to controlnya. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan control name. Apa sih control name? Control name adalah nama objek yang aktif kursornya aktif sewaktu kita klik tombol CMD tambah ini ya. Jadi kita ketik aja di sini satuan seperti ini. Satuan, nanti dia muncul bantuan ya. Karena kita di sini ada dua objek ya, kode satuan dan satuan. Jadi kita ketikkan di sini satuan. Oke, muncul otomatis, kita tekan tab di keyboard ya. Atau double klik ya, satuan. Oke, kita save. Oke, jadi propertiesnya bernama go to control ya, actionnya ya, go to control. Kemudian di bagian control name-nya kita ketikkan nama objeknya yang mau kita arahkan kursornya, yaitu satuan. Ya, kita save, kemudian kita close. Oke, ini ya, ini kan nama objeknya kode satuan. Yang ini nama objeknya satuan. Jadi sewaktu kita klik tombol tambah, maka kursornya akan go to control ke satuan. Yang ini ya. Hasilnya seperti ini. Oke, kita klik tombol tambahnya. Oke, maka secara otomatis kursornya akan langsung aktif ke satuan seperti itu. Kita tinggal langsung mengetik di sini ya, misalkan tes ya, satuannya tes misalkan, atau oke, tes ya. Kita simpan, maka data akan masuk ke tabel satuan di sini ya, tabel satuan. Ini dia 6 tes. Seperti itu ya. Kemudian satu lagi ya untuk formnya, form satuan, ini dia form satuan. Oke, kita sudah selesai untuk tambah, kita akan langsung ke hapus data ya. Di sini kalau kita mengklik hapus data, kita ingin menghapus data yang nomor 6 ya. Tes ini mau kita hapus. Kita klik tombol hapusnya, maka di sini muncul peringatan ya. Apakah kamu ingin menghapus data, satu data? Ya. Jadi kalau kita klik yes, maka data nomor 6 tadi ke 6 akan terhapus. Kalau no berarti tidak ya, seperti ini ya, masih ada. Hapus, kalau yes maka akan terhapus. Jadi yang akan kita rubah adalah bahasa dari peringatan ini. Di sini peringatan masih berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris. Jadi kita akan mengedit bahasa dari peringatan ini ya menjadi berbahasa Indonesia. Ya, karena user akan lebih gampang jika bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Jadi cara membuatnya ya, di sini kita klik no ya, kita klik no. Formnya harus kita desain ulang ya, klik kanan kemudian desain view ya. Kalau tombol tambah ya, ini kita klik tadi ya tombol tambahnya ya. Kemudian on kliknya kita tambahkan makro. Tapi untuk tombol hapus kita tidak mengaktifkan tombol hapusnya, tetapi kita mengaktifkan di sini selectionnya yaitu form ya, form seperti ini, form ya, berbeda dengan tombol tambah form. Kemudian di bagian event ya, di sini ada tab ya, tab format, data, event, order, dan all. Kita ke tab event ya. Di tab event kita di sini ada properties bernama before del confirm ya. Jadi kita akan memunculkan konfirmasi sebelum penghapusan data ya, before del confirm. Kita klik di sebelah kanannya ya, kemudian kita pilih tombol buildernya ya, tombol titik-titiknya kita klik. Oke, maka akan muncul jendela choice builder. Nah, di sini kita ada 3 pilihan ya, ada macro builder, expression builder, dan kode builder. Di sini kita akan menggunakan kode builder ya. Di sini kita nanti akan menggunakan bahasa-bahasa Visual Basic ya, kode builder, kemudian oke. Nah, maka kita akan diarahkan ke Microsoft Visual Basic for Application ya, di aplikasi penjualan kita database-nya. Nah, di sini langsung muncul ya script seperti ini ya, option compare database, kemudian private subform before del confirm. Nah, ini perintahnya ya. Kemudian variabelnya ada cancel dan respond, dimana cancel sebagai integer, respond juga sebagai integer ya. Di sini ada ya before del confirm yang tadi prosedurnya. Oke, kemudian ada end sub ya. Jadi ini ada sub, di sini end sub ya, ditutup dengan end sub. Di tengah-tengahnya kita akan membuat perintah untuk menghapus data ya. Pertama kita akan membuat respon ya, respon ya. Pertama nilai respon adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena di sini kita ada variabel respon ya, respon dan cancel ya. Jadi responnya
kita diberi langsung sama akses ya, variabelnya respon dan cancel. Pertama responnya kita jadikan 0 ya. Kemudian kita akan membuat logika di sini, logika if ya. Oke, jika ini bahasa Visual Basic ya. Jadi yang sudah pernah belajar Visual Basic, saya yakin ya paham ya. Oke, Anda yakin ingin menghapus data ini seperti ini ya. Anda yakin ingin menghapus data ini, kemudian kita tambahkan VB tablet VB OK only ya. Oops, ya VB OK only. Kemudian kita tambahkan lagi VB nya VB question ya, VB question. Kemudian title-nya kita buat di sini push data ya, push data seperti ini. Oke, seperti ini ya strukturnya hapus data. Oke, jadi kita pertama membuat respon. Oops, belum selesai ini ya. Respon sama dengan 0, kemudian kita munculkan pesan ya. Kita munculkan pesan jika ini MSG box ini untuk memunculkan kotak dialog ya, pesan ya. Jika MSG box nanti akan muncul Anda yakin ingin menghapus data ini, kemudian VB OK only itu tombolnya hanya OK ya. Kemudian VB question ya, pertanyaan ya. Kemudian title-nya hapus data ya. Jika hasilnya adalah VB yes, kita pilih VB yes, ini dia ya. Maka then cancel, cancel sama dengan 0 ya. Kemudian else-nya di sini else ya. Kita rapikan ya. Else cancel sama dengan 1. Baru di sini kita tambahkan and if seperti ini ya, and if. Oke, bahasa seperti ini ya. Kita save, ini dia. Jadi responnya 0, kemudian kita munculkan pesan. Anda yakin ingin menghapus data ini ya, VB OK only, VB question, hapus data. Jika pilihannya VB yes, maka cancel 0, maka data akan dihapus ya. Tapi kalau dipilih no, maka cancelnya 1 ya, sama dengan cancel ya, data tidak akan dihapus. Oke, and if ya, karena di sini ada if and if and sub. Oke, kita save, kita tutup ya Visual Basic-nya. Kita tes untuk menjalankan form ini. Oke ya, kita hapus data yang ke-6 ya, yang terakhir ya, last record. Ini dia. Kita hapus. Oke, maka di sini akan langsung berubah ya teksnya. Hapus data ini adalah title-nya. Kemudian ini MSG box-nya. Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya. Ini adalah VB question, pertanyaan. Oke, di sini muncullah hanya oke ya. Kenapa? Karena kita tadi membuat di sini adalah VB OK only ya. Di sini kalau kita ganti menjadi misalkan titik koma VB Oke, di sini ada VB OK cancel ya. Kita ambil misalkan VB OK cancel. Kemudian VB question yang lambang pertanyaan ya. Oke, kita simpan. Kita ganti ya VB OK cancel. Maka hasilnya berubah seperti ini. Kita klik hapus di rekor ke-6. Ya, tes, kita hapus. Oke, jadi di sini munculnya dua pilihan. OK cancel ya, VB OK cancel. Kalau cancel, maka data tidak akan dihapus. Tapi kalau kita klik hapus, kemudian kita klik OK. Oke, data belum terhapus ya. Data belum terhapus. Coba kita tes lagi. Oke, di sini kita tes lagi ya. Tes, kita hapus ya. Rekor ke-6 hapus. Oke, hapus data. Kita klik OK. Data belum terhapus ya. Berarti di sini ada kesalahan ya. Kita klik kanan, kita desain view. Kemudian di sini form, kemudian before del confirm kita edit lagi. Ini untuk VB OK cancel ya. Pilihan ada OK dan cancel. Sedangkan di sini hasilnya VB yes. Ya.
Jadi di sini akan kita edit ya, bukan VB OK cancel, tetapi kita ganti menjadi VB yes no ya. VB yes no. Jadi pilihannya yes dan no. Kalau pilihannya yes, nah, maka cancel 0. Jadi tepatnya seperti ini ya, bukan OK cancel. Kalau OK di sini harus OK ya. Jadi sini yes, no. Kalau yes, maka akan dihapus datanya. Oke, seperti ini ya. Kita save. Kita tutup Visual Basic-nya. Kita coba jalankan formnya. Oke, ini dia. Kita next ya. Kita ke rekor ke-6, ini dia. Kita akan mencoba menghapus rekor ke-6 ya. Hapus. Anda yakin ingin menghapus data ini? Hapus data ya. Yes. Oke, maka data sudah terhapus. Ya, di sini rekornya memang tetap 6, tapi di sini karena ada rekor baru ya. Kalau kita back kan previous, oke, rekor sudah berubah jadi 5. Di tabelnya juga ya, tabel satuan sudah berubah jadi 5. Seperti itu ya. Jadi formnya sudah berhasil untuk hapus datanya. Seperti ini. Jadi kita untuk Visual Basic-nya, script-nya kita hanya sekali ya untuk hapus datanya. Nanti pada form kategori dan barang dan form-form yang lain, kita akan langsung mengcopy Visual Basic-nya ke form-form yang kita desain. Jadi proses pembuatan aplikasi lebih cepat. Ya, ini dia script untuk hapus datanya. Ya, seperti ini. Oke, sekian dulu proses pembuatan formnya untuk form satuan ya. Kita akan lanjut nanti ke form kategori dan barang ya. Konsepnya sama ya. Sama, desainnya juga nanti kita buat sama seperti ini ya. Kita lanjut nanti ke tutorial selanjutnya untuk proses pembuatan form kategori dan barang.